البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua kenikmatan yang tercurah tidak henti-hentinya kepada kita, dan terkhusus pada kesempatan malam hari ini apa yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita berupa taufik untuk menunaikan peribadatan kepadanya dan juga untuk menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulnya yang Rasulullah SAW hasung dalam banyak hadis untuk kita berupaya memakmurkan majalisul ilm. Bahkan semenjak awal seorang berangkat dari rumahnya, Rasulullah SAW telah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Oleh karena itulah, ikhwani fillah, dikarenakan perkara ini adalah perkara ibadah, wajib atas kita untuk mengikhlaskan niat. Wajib atas kita untuk mengikhlaskan niat agar langkah-langkah kita itu tidak sia-sia belaka. Agar upaya yang kita usahakan bisa betul-betul bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Amalan itu bergantung dengan niatannya, dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga siapa saja menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula keutamaan darinya, hendaknya mengikhlaskan niatan pada semua ibadahnya, semua amalan-amalannya, karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan pada kesempatan malam hari ini, akhwani fillah, kita akan masuk pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala
tentang perkara yang penting yang manusia antara berlebih-lebihan padanya sehingga bermudah-mudahan dalam perkara tersebut, dan kebalikannya mereka-mereka yang sama sekali tidak mau menetapkan perkara tersebut, yaitu terkait masalah takfir, terkait masalah pengkafiran, yaitu penetapan murtadnya seorang muslim dari keislamannya. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini. Qala rahimahullahu taala: "Wa la yakhruju ahadun min ahli al-qiblati min al-islami hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jalla aw yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw yadhbaha li ghairillah aw yusalli li ghairillah wa idza fa'ala syai'an min dzalika faqad wajaba 'alaika an yukhrijahu minal Islam wa idza lam yaf'al min dzalika syai'an fa huwa mu'minun wa muslimun ismi la bil haqiqati." Kalimat ini akhwan, yang maknanya beliau mengatakan bahwasannya seseorang dari kalangan ahli kiblah, yaitu orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, tidaklah akan keluar dari Islam sampai dia menolak suatu ayat dari kitabullah azza wa jalla, atau menolak sesuatu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentunya, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau salat untuk selain Allah, maka apabila dia telah melakukan sebagian dari perkara tersebut, maka wajib atasmu untuk mengeluarkannya dari keislaman. Dan apabila dia tidak melakukan yang demikian itu sedikit pun, maka dia hukumnya adalah seorang mukmin dan muslim dari sisi penamaan, bukan dari sisi hakikatnya. Nah, pada kalimat ini akhwan, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, yaitu bahwasanya kapan saja seorang setelah dihukumi muslim, di mana dia menyatakan keislamannya dengan dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidaklah dia dikeluarkan dari keislaman tersebut sampai melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa contoh dari hal-hal yang membatalkan keislaman, seperti misalnya menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, dia tolak. Dia tidak mau mengimani ayat tersebut, atau dia menolak satu hadis dari hadis Rasulullah SAW yang dia ketahui itu sahih, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu taala. Adapun seseorang yang menolak suatu hadis karena dia meyakini itu adalah lemah, dhaif, maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Tapi seorang yang mengilmui suatu hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih kemudian dia tolak, maka terjatuh dalam pembatal keislaman. Atau dia menyembelih untuk selain Allah karena terjatuh dalam syirik akbar. Apapun yang disembelihnya, bahkan walaupun itu seekor lalat, dia sembelih persembahkan untuk selain Allah,
Karena yang menjadi inti permasalahan di sini bukan besar kecilnya sesuatu yang disembelih, akan tapi pada bentuk ibadah yang dia serahkan kepada selain Allah yang berupa ibadah penyembelihan. Sebagaimana datang asar dari Salman Al-Farisi mauquf, dakhalal jannata rajulun fi dhubab wa dakhalan nar rajulun fi dhubab. Seorang laki-laki masuk ke dalam surga dikarenakan lalat, dan yang satunya lagi masuk ke dalam neraka disebabkan karena lalat. Kenapa beliau sebutkan kisahnya di mana dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mereka tidak mengizinkan seorang pun lewat sampai mempersembahkan sesuatu kepada berhala yang mereka ibadahi. Maka ketika dikatakan qarrib kepada orang yang pertama, qarrib, persembahkanlah. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku persembahkan. Maka diperintahkan qarrib walau dzubaban. Persembahkanlah walaupun seekor lalat, yang penting kamu persembahkan untuk berhala ini. Tidak perlu kambing, tidak perlu kerbau, tapi lalat saja enggak apa-apa kamu persembahkan. Tapi orang yang pertama ini enggan. Akhirnya dia dibunuh dan dengan sebab itu masuk ke dalam surga. Tapi laki-laki yang kedua ketika diperintahkan qarrib, persembahkanlah, dia mengatakan aku tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Kemudian diperintahkan untuk mempersembahkan seekor lalat. Karena dia melihat saudaranya dibunuh, kemudian dia takut. Akhirnya dia mempersembahkan seekor lalat untuk berhala tersebut. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Athar ini mauquf dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Syahidnya akhwani fillah bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori syirik akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Au yusalli li ghairillah, atau melakukan salat untuk selain Allah. Misalnya dia salat untuk penghuni kubur, mempersembahkan salatnya, bukan hanya sekedar menghadapnya, tapi memang dia mempersembahkan salat itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna yusalli bisa kita maknakan ke makna doa, dengan berdoa meminta kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk menunaikannya, tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah, maka ini juga syirik akbar, menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, ini contoh-contoh apabila seseorang terjatuh dalam yang demikian ini, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Dan apabila tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, seorang muslim menisbahkan diri kepada Islam dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka kita hukumi dia seorang muslim, ya, seorang mukmin secara penamaan zahir. La bil haqiqah, bukan secara hakiki. Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala membawa makna la bil haqiqah, maksudnya bukan secara batinnya, karena kita tidak mengetahui batinnya bagaimana. Cuman kalimat la bil haqiqah ini akhwan diberikan tanbih oleh Al-Alamah An-Najmi, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, bahwasanya tidak sepantasnya dengan ungkapan la bil haqiqah. Kenapa? Karena nafyul haqiqah ini terkandung di dalamnya nafyul al-mahiyah, yaitu berarti seakan-akan dimaknakan kita namakan muslim tapi sejatinya dia bukan muslim. Nah, ini kan jadi rancu, maknanya jadi rancu. Tapi hendaknya kita ungkapkan sebagaimana ungkapan yang masyhur dari para ulama, kita katakan mukmin fil zahir, nah wa sariratuhu ilallahi azza wajalla. Nah, kita katakan dia muslim, mukmin secara zahirnya, dan hakikat atau hatinya kita serahkan kepada Allah.
atau dikatakan mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang imannya kurang ketika dilihat dia melakukan dosa-dosa selain dosa-dosa syirik akbar atau kufur akbar. Yang penting untuk penamaan muslim, kita namakan muslim sesuai dengan hal-hal yang zahir. Baik. Nah, pada perkara ini akhwani fillah, ada hal penting yang butuh kita ilmui dan kita tekankan di sini, yaitu terkait perkara takfir, di mana ahli sunnati wal jamaah akhwan meyakini bahwasanya orang-orang kafir itu secara umum terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah kufar asliyun, yaitu kafir asli. Orang-orang yang kafir asli ini yaitu orang-orang yang memang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, seperti orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Demikian pula orang-orang yang pada masa sekarang menisbahkan dirinya kepada agama selain Islam. Ini kafir asli. Memang sejak asalnya dia belum pernah masuk ke dalam Islam. Sejak asal dia seorang Buddha, seorang Hindu, seorang Kristen, seorang Yahudi dan seterusnya. Maka ini kafir asli. Yang demikian ini telah ditunjukkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah tentang kekafiran mereka, sehingga wajib atas seorang muslim untuk menetapkan bahwasanya dia kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab mencakup siapa? Yahudi maupun Nasr. Yang mereka hidup setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tetap bertahan di atas agama Nasraniyah atau agama Yahudiyah, maka dihukumi kafir. Dan ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya ya hukumnya sama dengan non-muslim, cuman terkadang manusia berupaya untuk lari, seakan-akan kata kafir itu suatu kata yang sangar, kata yang mengerikan, sehingga apa? Enggan untuk mengatakan kafir, sehingga beralih kepada non-muslim. Sebenarnya sama. Selain muslim hukumnya kafir. Dan jika mati di atas kekufuran itu, dia kekal di dalam neraka. Dan hukum di dunia mereka dihukumi kafir. Wajib untuk kita dakwai dan wajib untuk diperangi apabila kaum muslimin mampu sampai mereka masuk ke dalam Islam atau mereka membayar jizyah. Ini hukum asalnya. Nah, didakwai, kemudian diperangi, sampai mereka tunduk kepada Islam. Apakah mereka pilihannya mereka masuk ke dalam Islam atau tunduk di bawah kaum muslimin dan mereka membayar jizyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada kaum muslimin untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Karena pada masa-masa seperti ini, akhwan, sungguh kita merasakan kelemahan yang luar biasa. Bahkan pada sebagian tempat kondisinya sebaliknya, di mana kaum muslimin dalam keadaan terhina. Kaum muslimin direndahkan, kaum muslimin disakiti. Dan itu semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba-hambanya yang berislam, bukan. Tapi sebagai ujian, dan juga dikarenakan sebab dari kaum muslimin tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut suatu nikmat, akhwan, di mana kita dulu jaya, kita dulu di atas kemuliaan yang sangat tinggi, di mana ketika orang-orang kufar mendengar gerakan kaum muslimin, dalam jangka waktu 1 bulan mereka sudah dihantui ketakutan.
Jarak 1 bulan perjalanan musuh sudah dihantui ketakutan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang orang-orang kufar menjadikan kaum muslimin sebagai bahan mainan dan olok-olokan. Tatada'a 'alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat kafir mereka apa? Saling manggil satu sama lain untuk berebut mencaplok kaum muslimin, seperti apa mereka memanggil satu sama lain untuk melahap makanan yang sudah terhidang di nampan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan seperti itu. Akan terjadi masa seperti itu, di mana kaum muslimin jadi rebutan. Negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri yang tanahnya subur, diberkahi, jadi rebutan orang-orang kufar. Dan ini bukan karena sebab sedikitnya kita. Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena sedikitnya kita pada hari tersebut wahai Rasulullah? La, antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Kalian itu banyak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kalian itu banyaknya seperti ghutha, seperti buih. Hanya seperti omprok, ya, buih yang ada di atas air. Tidak memiliki kekuatan, tertimpa angin langsung kabur. Dan ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, yang seharusnya mendorong kita semua untuk keluar dari keadaan hutsaiyah, agar keadaan kita itu tidak terus-menerus seperti buih. Berupaya untuk menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul berusaha kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan ini, kerendahan ini di mata orang-orang kufar tidak akan Allah Subhanahu wa taala cabut sampai kita kembali kepada agama Allah. Rasulullah mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'allahu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah melakukan jual beli dengan cara 'ainah, jual beli riba, kemudian kalian ridha dengan peternakan kalian, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk ngurusi ekor-ekor sapi, dalam artian sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizar', dan kalian sudah ridha dengan cocok tanam, ridha sehingga lupa untuk mempelajari agama Allah, bahkan lupa untuk beribadah, lupa salat. Bukan lupa karena tidak ingat, tapi lupa karena memang menyengaja meninggalkan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, meninggalkan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini, ikhwan, mencakup jihad dengan senjata maupun jihad dengan lisan, jihad dengan mempelajari agama Allah. Dan di antara pintu jihad yang terbuka pada kita saat ini ya dengan mempelajari agamanya, dengan mempelajari agamanya dan menyampaikan agamanya semampu kita. Maka ketika semua itu ditinggalkan, sallallahu alaikum dhulla, kalian akan tertimpa kehinaan. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, dan duduknya kita ini, akhwan, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini upaya mewujudkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada agamanya dengan mempelajarinya, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah.
Maka kumpulkan niatan yang baik ketika kita berangkat. Perbanyak ihtisab. Karena apa yang kita upayakan bukan perkara ringan. Kita berangkat dari rumah, kalau seorang ihtisabnya banyak, luar biasa pahala yang dia dapat. Ia mau menunaikan salat, ia mau mempelajari agama Allah, ia niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita. Kemudian meniatkan juga semoga nanti bisa mengupayakan hilangnya kejahilan dari orang lain. Upaya untuk memenuhi perintah Nabi agar kita kembali kepada agamanya. Satu langkah niatan banyak dia bisa kumpul. Dan keutamaan pada masing-masing niatan itu akan dia dapat bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum, kita kembali ke jenis kafir yang pertama ini, ikhwan, kafir yang asli, Yahudi, Nasara. Nah, dan orang-orang musyrikin. Dan tadi hukumnya adalah kita diperintahkan untuk mendakwai mereka, dan mereka hukumnya diperangi sampai tunduk kepada Islam. Jika tidak mau masuk Islam, ya tunduk kepada Islam dengan membayar jizyah. Ada pun jenis yang kedua, yaitu kafir murtad. Nah, inilah orang-orang yang pada asalnya mereka menisbahkan diri kepada Islam. Asalnya dia beragama Islam. Akan tapi muncul darinya suatu i'tiqad, suatu keyakinan, atau suatu perkataan, atau suatu perbuatan yang membatalkan keislamannya. Sehingga dengan sebab itu mereka kafir. Ini kafir murtad. Walaupun mereka secara zahirnya mungkin menunaikan syiar-syiar yang nampak. Nah, pada pembahasan kafir jenis yang kedua inilah yang disinggung oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Nah, di mana seorang yang asalnya adalah muslim, kemudian dia murtad dikarenakan melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dan secara umum, akhwan, sebab-sebab kemurtadan, nah, itu dari sisi jenis sebabnya bisa digolongkan menjadi 4. Yaitu ar-riddah bil qaul, kemurtadan dengan sebab suatu perkataan. Seperti apa? Mencela Allah, mencaci maki Allah, Allah dicaci maki, Allah dicela. Atau mencela Rasulnya, atau mencela malaikat, atau mencela Rasul dari Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh riddah dengan sebab suatu perkataan. Yang kedua, ar-riddah bil fi'l, murtad dengan sebab suatu perbuatan. Misalnya sujud pada berhala, sujud, salat ke kuburan. Ya, salat menyerahkan dia salatnya ke kubur, atau menyembelih untuk selain Allah sebagaimana dicontohkan oleh Imam Al-Barbahari. Ini masuk dalam riddah bil fi'l, kemurtadan dengan sebab suatu perbuatan yang dia lakukan. Atau misalnya seperti yang dilakukan oleh para dukun, diperintah oleh jin syaitan untuk apa? Menginjak-injak mushaf. Sebagian metode tukang sihir, akhwan, untuk bisa semakin kuat sihirnya, ya disuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Dijadikan mushaf sebagai apa? Sebagai alas kakinya di WC. Kemudian mushaf diperintahkan untuk dilumuri dengan darah haid, dengan najis. Ini semuanya fi'il, nah perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia murtad. Kemudian yang ketiga, ar-riddah bil i'tiqad, kemurtadan dengan sebab keyakinan-keyakinan, seperti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu,
atau meyakini halalnya perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu diharamkan. Yang dikenal oleh para ulama dengan masalah istihlal. Meyakini halalnya perkara yang Allah haramkan. Misalnya khamar. Khamar dia tahu diharamkan di dalam Islam, kemudian dia meyakini itu halal, maka ini terjatuh dalam kemurtadan dengan sebab i'tiqad, dengan sebab keyakinan. Atau keyakinan seperti keyakinan Jahmiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Ini juga masuk kategori riddah bil i'tiqad. Sedangkan sebab yang keempat, ikhwan, ar-riddah bisyak. Nah, kemurtadan dengan sebab keraguan-raguan pada perkara-perkara yang telah lewat, seperti ragu-ragu tentang haramnya syirik misalnya, ragu-ragu tentang haramnya beribadah kepada selain Allah dan seterusnya. Ini secara global. Nah, para ulama menggolongkan, ikhwan, sebab-sebab riddah ada 4 jenis tadi. Cuman ada hal penting untuk kita ilmui di sini, karena ketika kita salah dalam memahami kalimat para ulama dalam permasalahan tersebut, bisa menceburkan diri atau menjadikan seseorang terjatuh dalam apa? Dalam pemahaman yang menyimpang, yaitu terkait pembagian ahli sunnati wal jamaah dalam masalah penetapan kekafiran seorang yang asalnya muslim, yang diistilahkan dengan takfir. Ya. Tadi kan menetapkan seorang murtad itu kan menetapkan seseorang keluar dari Islam menjadi kafir. Itulah yang dinamakan takfir. Nah, takfir di sisi ahli sunnah ada 2 jenis. Takfir di sisi ahli sunnah ada 2 jenis, yaitu takfir yang mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak ini yaitu al-hukmu bil kufri 'alal fi'li awil qaul awil i'tiqad wa 'ala fa'ili dzalika 'ala sabilil itlaq. Takfir secara mutlak maksudnya yaitu menetapkan hukum kekufuran atas suatu perbuatan. Seperti tadi misalnya, perbuatan sujud kepada selain Allah. Ini kita katakan perbuatan kufur. Ya tidak? Kemudian, atau menetapkan kekufuran atas suatu perkataan. Misalnya ahli sunnah, atau kita dengar ulama mengatakan siapa saja yang mencela Allah, nah, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Atau penetapan kekufuran atas suatu i'tiqad. Seperti contohkan tadi, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas langit. Meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Ini keyakinan kufur. Atau juga menghukumi pelaku hal-hal tersebut tadi tapi secara mutlak, yaitu secara umum. Kita katakan siapa saja yang beribadah kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Ini namanya apa? Takfir mutlak. Pengkafiran secara mutlak, tanpa memperhatikan ya penetapan hukum tersebut kepada individu tertentu yang melakukan perbuatan seperti itu. Baik. Nah, jenis takfir yang mutlak ini ya telah datang dalam syariat pengungkapan yang banyak. Demikian pula kalau kita membaca ungkapan-ungkapan para ulama dalam kitab-kitab mereka, nah, penetapan takfir mutlak. Nah, adapun takfir jenis yang kedua, takfir muayyan.
yaitu penetapan hukum kafir atas individu tertentu yang melakukan suatu perbuatan kekufuran atau perkataan kufur atau keyakinan kufur. Intinya berarti apa? Takfir muayyan yaitu penetapan hukum kafir atas seseorang tertentu, individu tertentu yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Baik. Nah, untuk hukum atau untuk takfir jenis yang kedua ini akhwani fillah, maka tidak boleh seseorang terjun padanya kecuali setelah betul-betul yakin terpenuhi padanya syarat-syarat dan terlepas penghalang-penghalang pada orang yang mau ditetapkan kafirnya. Baik. Jadi ketika kita mendengar dalam suatu kitab seperti misalnya dalam perkataan Imam Al-Barbahari ini, bahwasanya man dzabaha li ghairillah ya yadbahu li ghairillah atau yusalli li ghairillah. Maka dia keluar dari Islam. Kemudian antum sampai di rumah ketemu orang langsung kamu kafir, tetangganya kafir, yang kanan kirinya kafir. Harus kita bisa bedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak para ulama menghukumi, terkadang menghukumi perbuatannya, perkataannya, i'tiqadnya atau pelakunya. Atau pelakunya tapi tanpa menetapkan personnya. Maka ini sesuatu yang syar'i. Yang jelas dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an. Baik. Maupun as-sunnah. Adapun takfir muayyan maka di sana harus terpenuhi syarat-syarat dan harus terbebas penghalang-penghalang untuk seseorang secara individu ditetapkan bahwasanya dia itu kafir. Dan perlu ditekankan kembali bahwasanya penetapan seorang atas muslim yang lain yang asalnya muslim menjadi seorang kafir ini perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Bukan perkara ringan bukan sekedar masa kamu mengkafirkan saja enggak berani. Ini bukan masalah berani enggak berani ngapain sih sulit tinggal katakan si fulan kafir. Baik. Ini perkaranya bukan masalahnya berani atau tidak berani. Tapi perkaranya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berat. Maka ditegaskan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, fa innahu min a'dhamil baghi an yashhada ala muayyanin anna Allah la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu bal yukhalliduhu finnar. Dikarenakan penetapan orang lain si fulan, si alan sebagai seorang kafir yang dia aslinya muslim. Kita tidak berbicara tentang seorang yang di KTP-nya Kristen. Kita katakan langsung ke dia kafir. Bahkan kalau kita ragu-ragu kafir atau tidak sih orang ini. Padahal dia mengaku Kristen ke gereja, ini tidak boleh. Bahkan bisa terjatuh kita dalam pembatal keislaman kalau sampai tidak mau mengkafirkan orang yang kafir. Maksudnya kafir yang jelas-jelas nas mengkafirkannya. Adapun seorang yang asalnya muslim, kemudian dia dilihat secara zahirnya melakukan suatu hal yang membatalkan keislamannya, maka penetapan dia secara muayyan sebagai seorang kafir ini tadi harus terpenuhi syarat-syarat dan terbebas dari penghalang. Kenapa? Karena kalau kita serampangan padanya ini akibatnya fatal. Dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz tadi, karena termasuk sebesar-besar baghi, perbuatan baghi yang paling besar
ya perbuatan kezaliman kepada orang lain yang paling besar, yaitu ketika seseorang mempersaksikan orang lain secara individu bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Ini kan kezaliman luar biasa. Karena konsekuensi kita mengatakan si fulan kafir, berarti apa? Kita menghukumi Allah tidak akan mengampuninya kalau mati. Kemudian menghukumi bahwasanya dia kekal di dalam neraka. Nah, dan menghukuminya bahwasanya Allah tidak akan merahmatinya sama sekali karena kafir kalau mati di atas hal tersebut. Makanya para ulama kalau kita perhatikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah contohnya, beliau seorang yang kalau kita perhatikan kalimat-kalimatnya sangat tegas dalam membantah ahli bidah, kemudian mendakwai ahli filsafat, membantah mereka, tapi beliau orang yang paling sangat berhati-hati dalam masalah takfir. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Nah, kenapa? Karena memang hukum takfir kepada seseorang padanya konsekuensi yang banyak. Mencakup konsekuensi di akhirat tadi. Ya, konsekuensi di akhirat kita sebutkan tadi. Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan merahmatinya, dia kekal di dalam neraka. Adapun konsekuensi di dunia, akhwan. Nah, yang pertama adalah istitabah, harus dimintai tobat. Nah, istitabah. Nah, jika dia bertobat maka alhamdulillah, kalau tidak mau bertobat dibiarkan 3 hari. Nah, taib. Dan kalau 3 hari enggak mau tobat, maka di sini masuk hukum yang kedua, yaitu wajib untuk dihukum mati. Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang mengubah agamanya maka bunuhlah. Ini dari konsekuensi takfir di dunia. Yang pertama istitabah. Kemudian istitabah kalau dia rujuk alhamdulillah. Kalau tidak mau rujuk, konsekuensi kedua dia dihukum mati. Yang ketiga, tidak boleh dia tasarruf dengan hartanya, dicegah. Nah, dan hartanya menjadi fai' bagi kaum muslimin, dimasukkan ke baitul mal. Kemudian juga terputus ukhuwah. Ya, untuk yang 1 sampai 3 tadi ya bisa terwujud ketika tegak hukum Islam. Adapun konsekuensi keempat ini langsung, baik tegak hukum Islam di suatu negeri atau tidak. Nah, ketika ditetapkan seseorang kafir, berarti apa? Terputus ukhuwah diniyah antara dia dengan orang tersebut. Juga apa? Yang tadinya suami istri, satunya telah ditetapkan kafir, maka apa? Batal pernikahannya. Batal. Langsung fasakh. Nah, tidak perlu apa? Cerai-ceraian, ini sudah langsung apa? Langsung lepas. Nah, dengan dihukumi kafir. Kemudian juga terputus untuk saling mewarisi dengan ahli waris. Nah, kemudian konsekuensi yang kelima, kalau dia mati di atas kemurtadannya tadi, maka dia tidak boleh dimandikan, tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, tapi dikuburkan di pekuburan kufar atau dibuang di tempat-tempat yang penting, tidak mengganggu bangkainya. Misalnya ada jurang yang sangat dalam, lempar saja situ tidak apa-apa. Nah, atau ditenggelamkan di laut dan seterusnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala larang kita akhwan untuk menetapkan hukum ini sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabbazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman." Imam Ibn Abdul Bar ketika menafsirkan ayat ini, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian melempar satu sama lain dengan alqab, dengan laqab. Maksudnya mengatakan kepada seorang yang aslinya muslim, wahai kafir, ya fasik, ya mubtadi' dan seterusnya.
Nah, kecuali setelah betul-betul terpenuhi tadi syurut dan terbebas dari mawani. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk betul-betul berhati-hati. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Baik sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu, kata Imam Al-Qurtubi, fatabayyanu yaitu cari kejelasan pada perkara yang belum jelas, atau makna fatabayyanu juga tathabbatu, yaitu kokohkanlah apa yang kamu telah ketahui, jangan ta'ajjul wala ta'ajjalu. Jadi mencakup pada perkara yang belum jelas kita cari kejelasan, dan perkara yang sesuatu kita sudah ada sedikit kejelasan, untuk apa? Jangan terburu-buru dulu. Nah, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Sailul Jarrar menegaskan, i'lam anna al-hukma 'ala ar-rajulil muslim bi khurujihi min dinil Islam wa dukhulihi fil kufri la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuqaddima alaihi illa bi burhanin awdaha min syamsin nahar. Ketahuilah bahwasanya menghukumi seorang muslim keluar dari agama Islam dan masuknya dia di dalam kekufuran tidak pantas bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menerjunkan diri padanya, kecuali dengan bukti yang lebih terang daripada matahari di siang bolong. Jadi ini syaratnya, harus betul-betul memang dia punya burhan, bukti yang sangat kuat. Tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang bisa memalingkan, tidak ada ihtimal. Karena kapan saja ikhwan ada ihtimal lain, ada kemungkinan lain, maka harus apa? Harus berhenti. Kenapa? Fa innahu qad thabata fil ahadits sahihah al-marwiyah min tariqi jama'atin minas sahabah anna man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Karena telah datang hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sederetan para sahabat bahwasanya siapa saja mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, menghukumi saudaranya kafir, maka maka hukum tersebut akan mesti akan apa? Akan didapat oleh salah satu dari keduanya. Jika yang dihukumi kafir memang betul-betul kafir, maka itu jelas kekufuran melekat pada orang itu dan dia menanggung dosanya. Tapi kalau hukum tersebut salah, maka apa? Raja'at ilaih. Apa yang kembali kepadanya yaitu apa? Dosa pengkafirannya, bukan kemudian orang tadi dihukumi kafir, tidak. Tapi raja'at ilaih, kembali kepadanya dosa perbuatan takfir dia yang salah. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Oleh karena itulah akhwan, perkara ini yang dari masa ke masa kita dapati banyak mereka-mereka yang terfitnah dengannya, dengan pemahaman takfir, sehingga bergampang-gampangan mengkafirkan saudara-saudaranya kaum muslimin. Takfir muayyan, maka sebagiannya mengkafirkan ibunya, mengkafirkan bapaknya, tapi ketika urusan warisan tetap pengen dapat warisan. Ini tidak konsisten. Menunjukkan apa? Dibangun di atas hawa nafsu. Dan tidak dibangun di atas ilmu. Padahal madhab ahli sunnati wal jamaah ini dalam masalah takfir betul-betul berhati-hati dan tidak terjun padanya kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat dan terbebas dari penghalang. Dan syurut-syurutnya, kawan,
nah, meliputi syarat tentang perkaranya. Nah, perkaranya harus jelas dalilnya. Nah, syarat-syarat pengkafiran meliputi fi'il atau qaul mukaffir. Jadi perbuatan atau perkataan ini memang jelas secara syar'i itu kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Secara sharih tidak ada kemungkinan lain. Kapan saja ada kemungkinan lain, tidak boleh. Tidak boleh kita terjun dalam takfir. Nah, kemudian syarat terkait pelakunya. Syurutul fa'il. Ini harus terpenuhi 4 syarat. Secara mudahnya, karena biar kita tergambarkan perkara ini. Nah, ada 4 syarat yang harus terpenuhi pada pelaku perbuatan kekafiran itu. Yang pertama, dia mukallaf. Ya, kalau yang melakukan perkara itu seorang apa? Majnun, seorang gila, ini tidak dikenakan hukum. Dia memang mukallaf. Seorang akil balik. Terbebas dari apa? Dari penghalang-penghalang taklif. Kemudian syarat yang kedua, tawaffurul ilmi. Bi an takuna al-hujjatu qad qamat alaihi, yaitu terpenuhinya ilmu di mana hujjah telah tegak atasnya. Dia tahu. Dia mengilmui. Nah, sehingga tidak boleh untuk mengkafirkan seseorang yang belum sampai padanya hujjah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana pembahasan panjang ikhwan tentang metode qiyamul hujjah, juga apakah dipersyaratkan fahmul hujjah atau yang lainnya. Nah, dan penegakan hujjah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masailnya dan sesuai dengan kondisinya. Karena permasalahan yang zuhur, permasalahan yang sangat nampak jelas, seperti misalnya wajibnya sholat. Ini penegakan hujjah mudah. Berbeda dengan permasalahan yang yang rumit. Terkait masalah Masalah misalnya keyakinan wajibnya sholat. Ini perkara yang diketahui secara daruri. Yang bahkan seorang muslim pun yang mengaku muslim baru masuk Islam, ya secara daruri akan tahu bahwasanya salat itu wajib. Kemudian syarat yang ketiga, tawaffurul qasd, yaitu memang dia sengaja melakukan perbuatan itu, bukan karena salah, bukan karena ngelindur, bukan karena kelupaan, bukan karena paksa. Memang dia menyengaja. Ini al-qasdu. Syarat yang keempat, tawafurul ikhtiyar. Memang dia memilih sendiri perbuatan atau perkataan kekufuran tersebut, bukan karena paksaan. Kemudian syarat yang kelima, in'idamut ta'wil as-sa'iq. Tidak adanya takwil yang diperbolehkan secara syar'i. Jadi tidak ada takwil. Dari 5 syarat ini, kita bisa menyimpulkan karena apa? Karena ketidaksengajaan. Baik, karena keliru atau karena lupa. Dan yang ketiga karena ikrah. Karena apa? Karena paksaan. Kemudian yang keempat dikarenakan adanya takwil. Baik. Berarti tadi syaratnya 4 atau 5? 4 ya. Yang pertama apa? Mukallaf. Nah, tambahan mukallaf. Baik.
kemudian ilm, kemudian qasd, yar, dan yang kelima apa? In'idamut ta'wil. Ya, tidak boleh ada tak. Kemudian berarti mawani'nya, nah kalau kita masukkan lima-limanya berarti penghalangnya karena dia yang pertama bukan mukallaf. Baik, bukan mukallaf. Kemudian karena jahil, kemudian karena tidak menyengaja, karena paksaan, dan karena adanya takwil. Baik, ini sekilas akhwan tentang hal-hal seputar pengkafiran, dan pembahasannya panjang sebenarnya, cuman sebagai isyarat saja. Pertemuan kita untuk mengisyaratkan bahwasanya perkara takfir ada hal-hal yang butuh betul-betul seorang memastikan. Apa yang dipastikan? Syarat-syaratnya tadi betul-betul terpenuhi, dan dia pastikan memang penghalang-penghalang tersebut tidak ada sama sekali. Baik, barakallahu fikum. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala at-taufik untuk bisa mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.